wabarakatuh. Selamat datang di sesi final presentation sebagai rangkaian akhir dari perjalanan Future Design Workshop Speculating the Future of Bandung kita. Oke, jadi setelah ini kita akan langsung masuk presentasi dari masing-masing tim ya. Sebelum itu kita mau flashback sedikit. Jadi selama 3 hari ke belakang kita sudah melakukan rangkaian workshop, mulai dari mendengarkan pemaparan dari Bu Dodi Kalarasati yang sekarang saat ini juga hadir di sini untuk menyimak final presentation. Kemudian ada juga pemaparan saat itu dari Rupa Desain dan Cerita Bandung tentang rangkaian kegiatan jalur desain yang sudah dilaksanakan sekitar 3 minggu ke belakang. Dan ada juga pemaparan mengenai apa itu speculative design dan bagaimana workshop ini akan berlangsung selama 3 hari. Dan tidak terasa kita sudah sampai di day 3 di rangkaian akhirnya. Jadi keempat tim saat ini sudah menyusun ya desain konsep masing-masing yang berkaitan dengan ekosistem yang udah dipilih juga di awal. Jadi ada yang berbicara tentang ekosistem fashion Kota Bandung dan ada juga yang berbicara tentang ekosistem hijau, lalu ada juga tentang ekosistem kerja kreatif. Jadi nanti masing-masing grup silahkan untuk memaksimalkan sesi final presentation ini untuk bisa share ideas-nya seperti apa supaya teman-teman dari kelompok lainnya dan tamu-tamu yang hadir di sini bisa sama-sama terinspirasi dan bisa memberikan review maupun feedback di akhir nanti. Begitu. Jadi silahkan mungkin ya kita mulai dari tim 1 dulu. Oke. Di sini ada Fauzur Rahman ya, fasilitator dari tim 1. Silahkan izin untuk ditemani timnya untuk mempresentasikan hasil desain konsepnya. Silahkan. Oke. Presentasi kelompok 1 nanti bakal dijelasin sama Ido ya. Ido. Mungkin sama teman-teman juga kalau di tengah-tengahnya mau nambah-nambahin gitu. Gimana Ido, apa udah siap? Coba aku ini di grup dulu ya, sebentar. Kalau tim 1 bisa buka ini dulu deh, buka kamera dulu, biar nanti pas presentasi juga sambil kelihatan lah interaksinya. Gitu. Nah, tim 1 ada 4 orang ya, ada Yova atau Jipon, terus ada Jipon, pertama Yova ada Jipon, terus ada Rambe, terus juga ada kok agak lupa namanya. Nama panjangnya itu sorry, aku suka gini. Belum masuk ya? Oh, sebentar ya. Ada Ido. Ada Ajuy. Oke. Ajuy kayaknya belum masuk ya? Atau mungkin bisa di kelompok 2 dulu, Sob? Kayaknya masih menyusun. Oh, oke. Sip, di sini kelompok 2 sudah siap ya, sudah ada Mbak Nuha sama Mbak Yora. Jadi mungkin dipersilahkan kepada tim 2 untuk mempersiapkan presentasinya.
Nah, setelah tim 2 ini kita akan langsung masuk ke tim 1, kemudian sesuai urutan tim 3 dan tim 4 gitu ya. Jadi yang lain bisa sambil dipersiapkan, juga sambil menyimak presentasi dari tim 2 setelah ini. Silahkan. Nih, Adi udah masuk. Oke. Bentar. Ini udah kelihatan ya? Aman, kelihatan. Oke. Halo, selamat sore ya. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2, ada aku, Kanuha, Kak Tides, sama Kak Vi. Tapi yang presentasi ada aku dan Kanuha. Kita mau presentasiin tentang hasil workshop selama ini yang berjudul Flexile Hyperlocal Shared Space. Awalnya kita melakukan brainstorming bagaimana sih sebenarnya ekosistem kerja kreatif di Bandung. Nah, terdapat beberapa statement yang bermunculan, yaitu 4 ekosistem kreatif ini banyak yang bermunculan, baik yang mixed use function atau co-working space, lalu budaya nongkrong itu ada di Bandung. Tapi ada terlihat ada kayak asik dengan kolektifnya masing-masing gitu. Adanya pemisahan kelas-kelas masyarakat juga, dan segmentasi kreatif di Bandung itu ada, namun ada beberapa studi kasus yang ternyata satu daerah ini tidak mengambil misalnya produk lokal dari Bandung, tapi ternyata suplainya malah dari daerah luar Bandung. Lalu kita juga melihat adanya ekosistem ini dinamis dan cepat berganti sesuai tren. Lalu dari keadaan ekosistem kerja tersebut, kami membuat membuat suatu research question yang akan dijawab melalui desk research dan juga mungkin konsep-konsep nanti, yaitu yang pertama, bagaimana cara memenuhi kebutuhan fasilitas ruang kreatif dalam ruang yang kompak dan fleksibel. Yang kedua adalah jika segmentasi wilayah menjadi lebur, apakah akan memunculkan pola karya baru, dan yang ketiga, bagaimana agar konteks lokal tidak terpinggirkan kebutuhan pasar yang temporal. Lalu dari research question tersebut, kami melakukan desk research dan melihat beberapa signals yang ada dalam desk research tersebut. Itu ada karya yang dilakukan secara gotong royong itu akan bertahan. Lalu apresiasi gerakan lokal dapat mendorong gerakan untuk bertahan lebih lama. Lalu komunikasinya sebenarnya ada tapi belum menyeluruh karena kemungkinan ada media komunikasi yang mungkin terbatas. Lalu exposure kerajinan lokal yang masih kurang terekspos, dan pendataan komunitas kreatif yang kurang. Lalu terdapat kebutuhan innovation spaces dan cenderung untuk melebur tempat kedua dan ketiga. Dan kita di keadaan sekarang ini juga merupakan digital nomad, yaitu pekerjaan itu udah bisa mobile lah karena adanya perkembangan teknologi. Lalu adanya ruang komunikasi baru antar aktor karena fasilitas yang dipakai bersama, biaya ekonomi yang tinggi yang mendorong pola kerja baru, dan juga keterjangkauan fasilitas yang mendorong aktivasi karya lokal. Lalu terdapat beberapa spekulasi. Yang pertama, yang low itu adanya wadah sistem komunikasi yang dapat diakses secara remote, dan yang sekarang sebenarnya udah terjadi juga dalam workshop ini.
Lalu yang moderate adalah massive mixed use development, sistem komunikasi yang terintegrasi. Ini maksudnya sebenarnya semacam Gojek, tapi kalau Gojek itu kan ada pelakunya yang harus memesan. Nah, kalau dalam yang terintegrasi ini mungkin adanya sistem yang sudah otomatis. Lalu adanya flexible facility yang dapat diletakkan secara masif di berbagai tempat. Adanya yang on demand dan fokus terhadap komunitas, hyperlocal approach. Lalu hybrid space antara ruang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ruang pertama itu adalah tempat kita tinggal, ruang kedua tempat bekerja, dan ruang ketiga itu tempat antara ruang pertama dan ruang kedua. Jadi in between spaces-nya sudah melebur, namun tetap adanya segmentasi antara privat dan publik. Nah, untuk ekstrimnya itu semua ruang melebur jadi satu tanpa adanya private life. Lalu ada triggering question yang mengerucut ke konsep-konsep yang akan kami sampaikan nanti. Itu yang pertama, bagaimana sih menjamin keterlibatan warga lokal dalam pemakaian fasilitas ruang. Yang kedua, bagaimana peletakan mapping fasilitas yang ideal, lalu fasilitas apa yang sebenarnya krusial untuk ditawarkan, dan bagaimana mengadopsi sistem smart home mungkin menjadi smart community center, dan fasilitas on demand-nya itu sistemnya bagaimana, apakah dia sewa atau dia harus dibeli atau, dan ya. Nah, ide-ide kami ini terkumpulkan dari ya membaca mungkin presiden-presiden yang ada, dan konsep-konsep konsep mungkin urban yang ada. Yang pertama itu mungkin ada bagaimana suatu tempat ini bisa dijangkau dalam walkable area, yaitu diadopsi dari konsep 15-minute city. Lalu moving micro studio dan facility on demand yang bisa dijangkau dan berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan komunitas. Lalu untuk tempat yang fix itu bisa menggunakan tempat-tempat yang terbengkalai atau sudah tidak digunakan, dan juga karena dalam masa depan mungkin teknologi akan semakin maju sehingga adanya adaptasi smart home untuk community center ini. Oke, nah untuk konsepnya sendiri sebenarnya kita tadinya kebayang gimana sih caranya supaya segmentasi-segmentasi kreatif di Bandung yang kita tahu, misalkan di selatan itu tempatnya musik, misalkan di utara tempatnya fine art, di Bandung mana tempatnya kuliner, itu tuh supaya dia bisa kumpul bareng dulu, berkomunikasi, ngobrol nanti supaya memunculkan kolaborasi. Jadi memunculkan pola kreasi yang baru gitu. Jadi kita ingin bikin ruang dan sistem untuk memantik berkumpulnya komunitas lokal gitu dan interlokal. Jadi antar komunitas di dalam satu region dan komunitas antar region gitu. Jadi dari Bandung Utara ke Bandung Selatan, Bandung dari misalnya wilayah Kircon ke mana gitu. Jadi saling terkoneksi gitu. Gambarannya dia sangat low cost sebenarnya, nggak high tech, tapi dia bisa diduplikasi secara massal, dibikin jadi tempat-tempat kecil atau van mobile kecil yang bisa diletakkan di manapun di Bandung gitu. Kalau kebayangnya kayak pasar kaget gitu yang bisa tiba-tiba jam sekian kejadian terus 2 jam atau 3 jam kemudian udah hilang gitu. Bisa se-mobile itu. Goals-nya sebenarnya kita ingin melebur batas antara segmentasi
Dan yang kedua adalah mendorong aktor lokal supaya terlibat dalam proses kreasi dan nggak tersisih dengan proses kreasi di Bandung yang memang standarnya dia udah jadi standar nasional gitu. Kadang-kadang yang kita lihat adalah proses kreatif atau proses kreasi di Bandung tuh saking dia udah mengglobal gitu ya, udah lupa, kadang-kadang suka lepas dari konteks lokalnya, kadang-kadang nggak melibatkan masyarakat lokal, terus lupa kolaborasi, lupa main bareng sama masyarakat di sekitarnya kayak gitu. Next. 1,5 menit lagi ya, thank you. Nah ini gimana ide ini bisa bekerja gitu ya. Yang pertama adalah potential mapping gitu. Kalau kita lihat ini kan ada peta Bandung dan segmentasi kreatifnya gitu ya. Ada yang kuliner gimana dan lain-lain. Kita kebayangnya kita akan mengadakan sebuah fixed community space yang tersebar di beberapa titik gitu. Dan titik-titik ini bisa jadi bukan titik yang udah punya kekuatan ekonomi kreatif, tapi justru geser sedikit gitu supaya warga lokal di tempat lain, maaf kayaknya ada suara bocoran, di tempat lain juga bisa punya community space sendiri gitu. Jadi misalkan di Bandung itu ada 5 titik, misalkan ya face community space-nya bentuknya mungkin kayak Hallway Kosambi atau Gudang Selatan atau tempat apapun yang ada di region itu gitu dipakai. Yang kedua, kita bikin mobile facilities-nya. Kebayangnya ini ngambil dari gerobak musik yang ini fenomena lokal gitu ya. Ada gerobak musik yang bisa nge-DJ keliling-keliling, terus ada gerobak sayur, gerobak permak lepis. Itu kita rombak atau kita adopsi untuk jadi moving studio kita gitu. Bisa jadi kita nggak cuma bawa fasilitas berkreasi, tapi yang kita bawa pertama kali adalah gimana caranya fasilitas untuk ngumpul bareng itu ada di berbagai tempat, entah itu tempat ngopi misalkan, atau tempat nyalain wifi di tempat publik gitu. Jadi yang penting adalah mereka kumpul dulu di suatu tempat, nanti diadain entah workshop dan ruang kreasi lainnya. Nah, mobile facilities ini sebenarnya nggak akan dimunculkan di setiap region gitu ya. Jadi bakal dipusatkan di region-region yang memang belum terjangkau sama sekali, belum terjangkau dengan kegiatan kreatif gitu. Misalkan kalau kita lihat di peta Bandung ini, mungkin di sebelah kanan tuh ya yang masih banyak putihnya, itu mungkin kita pakai pendekatan mobile facility supaya kita bisa lebih terjangkau, bisa jalan kemana-mana, bisa menggait lebih banyak massa gitu. Yang ketiga adalah mengadakan open creative area gitu. Jadi salah satu insight yang didapat adalah Bandung itu nggak perlu ruang-ruang yang dengan tembok untuk bikin kreasi gitu. Orang Bandung tuh cenderung agak malu-malu gitu kalau bukan temennya, dia cenderung nggak main ke tempat itu gitu. Jadi kita bikin aja di tempat yang terbuka, semua orang bisa lihat, semua orang bisa datang nyoba-nyobain si fasilitasnya. Tuh, next. Nah, ini strategi yang kami ingin jalankan. Yang pertama adalah ya udah, karena Bandung itu punya budaya nongkrong yang kental gitu ya. Jadi kita pakai aja si budaya nongkrong ini sebagai strategi gitu. Nggak kenal maka nggak sayang gitu. Yang kedua adalah dikelola secara lokal. Jadi ada basis keanggotaan dan ada 2 bentuk keanggotaan. Yang pertama adalah anggota tetap. Sistemnya kayak koperasi gitu. Sistemnya mereka subscribe atau iuran per bulan. Nah, mereka berhak pakai semua fasilitas yang ada di fixed space ini, berhak mengajukan kegiatan, berhak dijadikan aktor atau narasumber di workshop-workshopnya. Nah, ada juga anggota yang temporer gitu. Jadi sistemnya kayak perpustakaan gitu. Kalau dia tertarik untuk pakai fasilitas yang dipunya oleh Flexile ini, dia bisa sewa misalkan paketnya per hari atau per 1 minggu gitu. Tapi pemakaiannya terbatas. Nanti kalau misalkan dia sudah merasa cocok dengan komunitasnya, ingin menggali lebih jauh sisi kreatifnya, dia bisa di-upgrade jadi anggota tetap.
Itu. Next. Sorry karena ini waktunya udah habis, jadi Oh iya, oke. Dipercepat ya. Thank you. Oke. Ini lanjutnya apa gimana, Sof? Apa udah? Mungkin bisa sekilas-sekilas saja sampai akhir. Oke, tadi strategi yang terakhir adalah multi approach. Ada 2 model, ada fixed space sama mobile space. Next. Ini sistem komunikasinya, jadi kita woro-woro lewat masjid, woro-woro lewat kalau Pak RT gitu ngajakin, ayo kumpul di sini, ada kegiatan apa di minggu ini di ruang yang mana. Itu. Next. Udah sih, jadi sampai bertemu di ruang publik yang mana kita tidak tahu dan berkarya bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih tim 2, super sekali, asik. Ya, jadi tadi tim 2 ini merancang sebuah sistem gitu ya, yang nanti benar-benar berkelindan gitu dengan kehidupan masyarakat Kota Bandung, terutama masyarakat lokalnya, dan antar komunitas kreatif di dalamnya. Terima kasih Mbak Nuha dan Mbak Yora atas presentasinya. Setelah ini kita langsung lanjut ke tim 1. Silahkan tim 1 untuk mengambil alih dan langsung share screen. Enggak? Ya, halo, Assalamualaikum. Apakah PowerPoint-nya, PDF-nya bisa terlihat dengan jelas? Iya. Oke. Jadi kami dari kelompok 1 bermaksud untuk menjelaskan ide yang telah kami diskusikan dalam 3 hari kemarin. Kami beri title workshop kami Bandung Zero. Kami bermaksud untuk membahas ekosistem fashion di Bandung. Mengapa? Karena Bandung itu representasi sebagai kota kreatif di Jawa Barat yang terdorong oleh komposisi eksistensi sumber daya manusianya yang muda dan akan selalu ada karena tingginya jumlah perguruan tinggi dan bermacam platform yang membantu orang Bandung untuk berkarya lebih kreatif dibandingkan area yang lain. Dan dari dahulu pun Bandung dikenal sebagai Paris Van Java, sudah menjadi hal yang lumrah bila dikenal sebagai titik awal berkembangnya satu fashion yang biasanya digandrungi anak muda. Hanya saja setiap inovasinya itu tentu akan memunculkan juga masalah yang baru, dan salah satunya untuk tema yang kami bahas di sini adalah untuk tema fashion. Ternyata masih banyak juga problem yang berdampak ke arah lingkungan. Sebagai salah satu data yang kami temukan adalah dari 1.500 ton sampah, sekitar 4,75%-nya merupakan sampah tekstil yang juga sebetulnya salah satu daya tarik Kota Bandung yang terkenal dengan pariwisata belanjanya. Dan di sini kami mengangkat ada 2 desa, yaitu Desa Padasuka dan Cigondewah yang memiliki permasalahan yang cukup serius karena pengolahan sampah tekstilnya yang tidak terlalu ramah terhadap lingkungan dan masih belum ditemukan inovasi yang lain. Salah satunya warga diminta untuk membuang dan membakar hasil dari sampah tekstilnya karena mungkin kebutuhan harian yang lebih menggiurkan, atau mungkin hanya ditelantarkan begitu saja sehingga menumpuk sampah tekstil di Desa Cigondewah. Dan untuk menyelesaikan problem semacam itu sebetulnya ada beberapa konsep yang sudah sering diperkenalkan. Salah tiganya ya yang kami angkat di kelompok kami. Yang pertama adalah low to zero waste management. Jadi di sini sebuah movement yang berupaya untuk meminimalisir produksi sampah industri dengan mengupayakan materinya untuk bisa didaur ulang. Kemudian fashion berkelanjutan yang mengupayakan bagaimana si fashion ini untuk dipergunakan secara ramah lingkungan dengan mengubah cara perilaku fashionnya dari cara itu bersumber, diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu ada juga turunan dari fashion berkelanjutan, circular fashion,
yang dia menitik beratkan pada bagaimana memproduksi sebuah produk yang kemudian itu akan diedarkan, tetapi dengan cara yang lebih bertanggung jawab, dengan memaksimalkan produk fashion itu, dan ketika nanti dikembalikan ke alam dalam bentuk meminimalisir damage yang bisa ditimbulkan ke biosfer. Dan ini adalah beberapa contoh inisiatif fashionpreneur di Bandung untuk bisa menerapkan circular fashion. Ada 3 inisiatif yang kami bagi menjadi material alternatif untuk produk fashion, recycling, dan reuse, dan juga meningkatkan usia pakai. Ketiga bentuk inisiatif ini sejalan dengan regulasi Presiden Indonesia dengan targetnya yang menuju Indonesia bersih sampah pada tahun 2025 dengan beberapa moda perencanaan, yaitu mengurangi 30% total sampah, lalu 70% dari total sampah agar tidak menumpuk di TPA, dan juga harapan untuk bisa mengurangi gas emisi di rumah kaca hingga 41% pada tahun 2030. Dan khususnya di Kota Bandung, kami menangkap beberapa sinyal perkembangan industri fashion, dan di sebelah kanan mungkin beberapa pegiat yang mengupayakan adanya circular fashion yang ada di Kota Bandung. Salah satunya adalah beberapa bentukan yang ada di Kota Bandung adalah berubahnya jumlah pengrajin lokal yang kemudian menjadi tenaga ahli untuk membuat produk yang zero waste atau sustainable. Lalu munculnya pusat pengelolaan produk yang sudah tidak terpakai yang diorganisir oleh komunitas. Kemudian ada juga inovasi produk fashion zero waste yang kemudian banyak diproduksi di Bandung, baik oleh akademisi maupun praktisi, dengan harapan produknya bisa stay in the loop. Dan ini salah satu yang cukup populer dari dulu, thrift shop dan sustainable fashion, yang sebetulnya tidak menjadi tren baru, tapi bisa diberdayakan dengan cara yang lebih ramah, dan range customer-nya bisa mungkin lebih inklusif lagi, tidak hanya pada segmen tertentu. Lalu juga ada integrasi visi Low and Zero Waste Factory ke dalam brand fashion di Kota Bandung yang mengikuti arah penetapan Indonesia Bersih Sampah 2025. Hanya saja pergerakan ini masih sporadis dan urgensinya sendiri masih bisa dirasakan untuk kalangan tertentu yang memiliki keprihatinan karena berkaitan langsung dengan industri tersebut. Oleh karena itu diperlukan penguatan pemahaman atas Zero Waste Framework untuk industri fashion, dimulai dari komunitas di Kota Bandung dengan membuat acara anual guna akselerasi penerapan konsep Zero Waste di Kota Bandung. Dan dari beberapa temuan kami tersebut, kami merumuskan 2 research question. Yang pertama adalah bagaimana caranya agar pergerakan ini menerapkan sirkulasi material yang closed loop. Ada 2 kotak dengan bintang. Ini adalah beberapa ide yang kami bicarakan, yang mungkin akan cukup sulit untuk dijelaskan satu persatu, dan juga bagaimana bentuk kegiatannya. Di sini kami membagi menjadi dua pergerakan, salah satunya adanya dengan pergerakan yang aktif, dan juga satu lagi pergerakan yang menyasar kepada satu target audience dan juga kategori acara tertentu supaya exposure-nya lebih terlihat. Waktunya 3 menit lagi ya. Lalu untuk research aim-nya sendiri, kami bertujuan untuk menjadi pemicu kesadaran pengusaha fashion terhadap circular material dan closed loop framework. Kemudian juga harapannya ini bisa menjadi langkah pertama pembentukan infrastruktur ekosistem fashion sirkular dan memperluas akses sirkularitas fashion. Dan ini adalah roadmap yang kami rancang dan harapannya bisa dijajaki satu persatu. Yang pertama adalah fase awareness socialization, fase kedua adalah innovation exploration, yang ketiga abundant material invention, sustainable and less waste innovative system. Yang keempat, ini menyasar ke kategori tadi, industry players, best practice archiving,
guide making, exhibition, dan museum. Lalu fase kelima adalah bentuk hasilnya yang diharapkan bisa mengurangi sampai 30% jumlah produksi sampah yang ada di Bandung dibandingkan dengan pada tahun pertama. Dan ini adalah bentuk konsep dari Bandung Zero yang mungkin bisa dibantu oleh Saudara Fajrul untuk menjelaskan konsep Expo ini. Oke, tinggal 1 menit setengah lagi ya, jadi mohon dipercepat. Terima kasih. Ini sebenarnya konsep yang Bandung Zero ini buat Expo, ini sebenarnya ada beberapa tuntutan kegiatan buat event ini, dan ini dibagi berdasarkan target audiens yang ingin kena impact. Sorry, boleh next? Saya nggak ada tutup ya. Jadi ada beberapa target yang kami rancangkan untuk kena impact dari program ini, yaitu adalah factory, pelaku bisnis, kemudian next, konsumen, dan juga pelaku kreatif. Di sini ada berbagai event yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan, yang mana disediakan juga platform untuk sebagai guideline untuk dan juga disediakan platform untuk memberi guideline dan juga roadmap agar peserta maupun pelaku mempunyai visi yang sama selama kegiatan ini berlangsung. Dan seperti yang Ido jelaskan sebelumnya, kegiatan ini mempunyai visi untuk berlangsung selama 5 tahun sebagai tahap awal. Oke, ini di luar yang saya. Ini kayaknya tadi sudah dibahas ya. Next. Ini boleh ke Ido lagi, silakan. Dan ini adalah main event concept yang kami proyeksikan, Pak, untuk bisa dilaksanakan pada fase pertama. Yang pertama adalah adaptasi The Fashion Village Lab yang sebetulnya sudah berjalan di Desa Cigondewa, hanya saja pengimplementasiannya disertai dengan penyesuaian kebiasaan masyarakat kota yang tentunya akan berbeda dengan area periferal di Desa Cigondewa. Kemudian dari hasil adaptasi tersebut, mempublikasikan hasil adaptasi ke seluruh penjuru kota Bandung ini diperlukan, sehingga ketika pengadaan aksi berupa annual exhibition atau workshop, gaungnya akan bisa lebih terdengar. Dan harapannya sebagai movement lanjutannya, Lab Circular Fashion ini bisa menghasilkan inovasi material baru dan menghasilkan lab di beberapa daerah. Jadi tujuannya adalah untuk bisa mengamplifikasi konsep si zero waste ini, baik itu ke fashion planner maupun ke masyarakat yang bergerak sebagai konsumen dari fashion itu sendiri. Dan ini ada beberapa reference board yang kami temukan. Di sini temanya tidak hanya terlepas dari pengumpulan atau bentuk-bentuk upaya yang berkaitan langsung dengan fashion, tapi ada juga yang menjadikan sebuah event sebagai sarana untuk bisa memperkenalkan zero waste itu dengan lebih tepat sasaran dan bisa maksudnya supaya bisa melibatkan masyarakat kota untuk bisa berkontribusi dalam movement si zero waste-nya. Oke, maaf waktunya sudah habis. Mungkin bisa langsung di skip atau di next sampai akhir. Terima kasih. Ya, dan kebetulan slide kami juga sudah selesai. Bila ada pertanyaan, kritik, atau saran, kami tunggu di sesi Q&A berikutnya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih untuk tim 1. Keren banget ya Bandung Zero. Oke, kita setelah ini langsung lanjut ke tim 3 ya. Oke, dipersilahkan kepada tim 3 untuk mengambil alih share screen-nya dan langsung melakukan presentasi. Dan jangan lupa untuk on cam ya, jadi biar kita bisa kenal wajahnya seperti apa gitu. Kan selama ini jarang on cam. Oke, silahkan. Iya, suaranya belum masuk, Mas Zufar.
Sudah masuk ya? Halo? Belum masuk ya. Artinya apakah sudah masuk? Kalau di yang lain gimana suaranya? Belum masuk juga atau udah masuk? Bentar. Mungkin Hanif bisa ini. Patah-patah sih masuk, tapi patah-patah. Halo? Ya, kalau sekarang sudah masuk ya? Sudah. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfaraskar Prabswara dari tim 3 untuk workshop FDW kali ini bersama Nadifa, Yoda, dan juga Huda akan membahas hasil dari diskusi kami selama 3 hari ini mengenai masa depan dari ekosistem hijau atau green ecosystem di Kota Bandung. Nah, untuk pertama-tama, kami menjelaskan ada beberapa konten yang akan saya presentasikan, yaitu background, analysis, ideas, and conceptualization. Yang pertama-tama adalah background dari ekosistem hijau di Kota Bandung. Nah, pertama-tama, kami akan membahas mengenai karakteristik yang ada, terutama pada RTH dan kondisinya saat ini dan juga pemanfaatannya. Yang kedua adalah peran stakeholder yang berpengaruh atau yang memiliki peran penting untuk perubahan di Kota Hijau di Bandung. Yang pertama ada komunitas sosial dan masyarakat, dan yang kedua adalah peran bisnis atau juga pemerintah. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor apa yang akan berdampak. Yang pertama ada populasi penduduk, fenomena alam, inovasi teknologi, dan juga pandemi yang kemarin atau saat ini masih kita alami. Selanjutnya dari karakteristik pertama untuk RTH di Kota Bandung ini, setelah kami analisis dan kami pelajari lebih lanjut, sebenarnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama pada 5 tahun terakhir dari tahun 2015 dan selanjutnya. Namun peningkatan ini sebenarnya mengalami peningkatan yang sangat sedikit kalau kita bisa bilang, dan masih di bawah standar untuk RTH di sebuah kota, yaitu hanya sebesar 12,15%. Selanjutnya untuk selain RTH tadi juga masih ada pertumbuhan penduduk di Kota Bandung yang sampai saat ini juga bertumbuh atau terus meningkat hingga mencapai 2,5 juta, bahkan hampir 3 juta, dan bisa disimpulkan ini adalah populasi yang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk ke depannya karena terlalu berlebihan. Selanjutnya untuk setelah karakter Kota Bandung dijelaskan, ada juga peran stakeholder yang berkaitan dengan perubahan atau yang akan berpengaruh kepada ruang hijau di Kota Bandung. Yang pertama adalah kemunculan komunitas peduli lingkungan yang di sini sudah ada dan sudah memiliki beberapa program pengembangan, dan juga dari pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada komunitas ini. Selain komunitas tadi juga ada dari segi bisnis atau dari segi komersil. Ini ada konsep kafe atau restoran yang bisa kita lihat akhir-akhir ini sangat banyak yang menggabungkan unsur alam dan hijau di dalamnya. Jadi ada kafe-kafe juga sudah banyak yang ada ruang-ruang terbuka dan banyak penghijauan yang sudah diusahakan sebenarnya. Selanjutnya faktor yang berdampak adalah ada pertama tentang bencana alam, di mana kalau kita ketahui juga bencana alam di Kota Bandung ini ada beberapa hal yang sangat mengancam gitu untuk tahun-tahun selanjutnya. Yang pertama ada ancaman sesar Lembang yang bisa memicu gempa bumi, kerusakan tanah, juga bahkan letusan gunung berapi. Kemudian ada banjir dan juga longsor yang juga disebabkan karena alih fungsi lahan. Selanjutnya adalah untuk merespon bencana tadi, ada beberapa inovasi yang akan muncul dan juga diprediksi, yaitu ada teknologi bercocok tanam lingkungan privat atau personal, dan juga adanya tanaman artifisial atau urban farming. Dan yang terakhir adalah respon dari pandemi yang masih kita rasakan. Ada beberapa inovasi terkait pandemi, yaitu penyediaan ekosistem ruang hijau publik. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis apa saja masalah-masalah dan yang mempengaruhi dari ekosistem ruang hijau di Kota Bandung, kita memiliki 7 spekulasi, di mana setelah di clustering ada 3 hal yang
akan kita teliti lebih lanjut. Dari yang paling rendah adalah peningkatan nilai RTH dalam fungsi dan jual, kemudian peningkatan moderate, ada komunitas, teknologi berperan penting terhadap pembentukan urban farming yang berkelanjutan, dan yang terakhir yang ekstrim atau akan sulit dilaksanakan yaitu membentuk RTH yang tidak selalu berada di atas tanah. Karena kembali lagi RTH atau ruang terbuka hijau di Kota Bandung masih sangat sedikit dan untuk dilanjutkan dari secara land atau yang ada di tanah. Jadi kita usahakan ada inovasi yang baru, yaitu tidak selalu berada di atas tanah. Nah, akhirnya kita memunculkan beberapa pertanyaan dari analisis tadi, yaitu bagaimana implementasi urban farming dalam bentuk vertikal pada communal space, di mana pertanyaan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi peningkatan nilai fungsi dan jual RTH, kemudian ada bagaimana inovasi yang tadi dan teknologi untuk memenuhi kebutuhannya, dan terakhir adalah bagaimana proses mencapai urban farming yang berkelanjutan. Nah, setelah kita mencari ideas atau mencari solusi lah dari inovasi-inovasi tadi, kita menemukan beberapa hal yang menarik dan mungkin saja bisa terjadi di masa depan, terutama di Kota Bandung. Yaitu pertama ada skyscraper farming. Ini mungkin secara teknologi juga cukup tinggi, di mana dibangunnya gedung vertikal yang tumbuh ke atas dengan menambahkan unsur hijau dalam bangunan. Jadi bukan hanya dipasang dekorasi di luar, tapi di dalamnya juga diciptakan suatu lingkungan untuk bertanam atau unsur hijau di dalamnya. Kemudian ada urban farming, yang tadi kebun dan taman di dalam bangunan. Dan yang terakhir urban farming, di mana banyak ruang-ruang atau unsur pendukung dengan estetika ruang seperti kafe, coworking space dengan menambahkan tumbuhan hijau dalam ruangan. Nah, beberapa contoh ini atau ide ini kami coba gagas untuk mengimplementasikan urban farming dalam gedung vertikal. Selanjutnya. Waktunya 3 menit 30 detik lagi ya. Terima kasih. Tadi ada smart farming, kemudian ada urban public realm design. Smart farming tadi di sini ditargetkan karena lebih terjangkau, andal, dan hemat waktu, sedangkan beberapa poin yang bisa kita ambil dari urban farm dan public realm design ini ada food and security, komunitas, beautifying the environment, dan distribution and delivery. Nah, ini kita coba simpulkan pada hal-hal yang penting untuk kita jadikan dalam bentuk suatu desainnya. Yang pertama untuk community based vertical urban farming. Ini kesimpulan akhirnya dengan terbagi menjadi distribution and delivery, ada distribusi untuk makanan, untuk air, untuk sistem utilitas, dan lain-lain. Kemudian untuk komunitas, di sini akan diciptakan juga untuk ruang-ruang coworking space dan cafe atau restoran juga, dan tempat-tempat rekreasi. Dan yang terakhir untuk beautifying the environment, ini dengan menciptakan bangunan yang menarik dan untuk menarik massa atau komunitas untuk berkegiatan di dalamnya. Sedangkan untuk terakhir food and security ini ada smart farming, ada irigasi, ada grocery, dan lain-lain. Nah, dari konsep tadi kita coba gambarkan dalam gambar atau secara visual kurang lebih seperti ini dari smart urban farming ini. Jadi untuk masa depan kemungkinan ada bantuan dari robot atau AI untuk bertanam atau kegiatan bercocok tanam dan pertanian, bahkan di dalam ruangan. Selanjutnya ada groceries. Jadi di fasilitas ini kami mencoba untuk menciptakan kegiatan jual beli dari tanaman tadi. Jadi bukan halangan kalaupun tanah di luar itu tidak ada, karena kita masih bisa berkegiatan untuk bercocok tanam. Dan yang terakhir, tentu saja kegiatan yang sangat dibutuhkan itu ada coworking space dan juga ruang-ruang belajar atau cafe. Di mana di belakangnya juga diramaikan atau diwarnai dengan kegiatan penghijauan. Nah, ini untuk yang terakhir tentang bentuk bangunan yang coba kita desain, yaitu adalah bentuk tower yang vertikal ke atas dan bentuk tabung dengan modul prefabrikasi dengan strukturnya dan sirkulasi tangga helix. Kurang lebih gambar seperti ini, konsepnya ada tabung di mana sirkulasinya melingkar, kemudian ada sistem distribusi untuk utilitas, untuk air, untuk makanan dari tengah atau core-nya, dan juga untuk air-air dari samping-samping ada tabung-tabung. Dan yang terakhir kurang lebih terbentuk sebagai tower urban farming yang menjulang ke atas, namun ada sirkulasi di sampingnya. Nah, ini kurang lebih model yang coba kita buat dari workshop kali ini. Jadi bisa saja tabung-tabung atau tower ini bukan cuma satu, tapi bisa
dibikin replikasinya dan juga tergantung ketentuan atau kebutuhan ruangnya bisa 4 lantai, 5 lantai dengan modul prefabrikasi yang sama. Di mana setiap gedungnya itu ada smart farming, jadi setiap lantai bisa ada smart farming atau greenhouse, kemudian ada communal space untuk restoran, kafe, dan lain-lain, dan juga paling atas bisa juga rooftop garden. Tentu saja difasilitasi dengan sistem distribusi air atau untuk makanan di bagian tengahnya, distribusi hasil atau transfer di satu bangunan tadi bisa ada ketahanan pangan karena bisa saling sharing, kemudian ada fase yang melingkar dari tangga-tangganya, dan juga yang terakhir bisa juga ditambahkan suatu sistem rekreasi baru dari tangga-tangga yang ke atas dan juga irigasi di bagian tengahnya. Ini kurang lebih 3D projection dari tampak atas dan juga perspektif dan juga potongannya. Dan mungkin itu saja dari kami kelompok 3. Terima kasih. Oke, wah waktunya pas banget ya. Ini 10 menit. Oke, makasih ya kelompok 3 dan Zufar untuk presentasinya. Setelah ini kita lanjut ke kelompok terakhir, ada tim 4 yang akan mempresentasikan desain konsepnya. Silahkan kepada tim 4. Sudah terlihat? Sudah, Far. Ya, oke. Di full screen, Far. Halo, selamat sore semuanya. Kita dari kelompok 4 sekarang akan mempresentasikan mengenai ekosistem kerja kreatif yang kita beri judul End-to-End Ekosistem Baru Pasar Kosambi, di mana presentasinya ada dari saya Bella, rekan saya Ajani dan Anifa Farah, dan didampingi oleh Kak Citra. Oke, next. Nah, yang pertama-tama untuk background-nya, kami mengambil studi kasusnya di hallway space yang ada di Pasar Kosambi. Seperti yang kita tahu kemarin, hallway space itu memiliki target anak muda yang berusia antara 20 sampai 35 tahun dan berlokasi di pasar tradisional Kosambi. Nah, kemudian kami kemarin menangkap sinyal-sinyal bahwa pemerintah Bandung ini memiliki program pengembangan ekonomi kreatif yang nanti berbagai macam industri kreatif di Bandung ini akan didukung penuh oleh pemerintah. Dan kemudian nanti dengan adanya itu akan terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan di dalam ekosistem ekonomi kreatif. Kemudian kami juga menemukan bahwa di Pasar Kosambi sendiri ini sudah mulai menerapkan sistem belanja daring. Dan juga 80% dari industri ekonomi kreatif di Indonesia itu digeluti oleh anak muda. Berdasarkan sinyal-sinyal tersebut, kita menemukan gap nih. Jadi karena di Pasar Kosambi sendiri itu ada pedagang yang udah ada dari sebelumnya, pedagang pasar tradisional, tapi ada juga pekerja kreatif, contohnya di The Hallway itu, jadi ada gap antara generasi penggunanya, ada yang udah generasi tua, ada juga yang milenial di Hallway itu, terus juga terkait penataan ruangnya, dan juga sekarang dengan sistem pembelanjaan yang menggunakan media digital, jadi ada perbedaan sistem pembelanjaan yang dipakai. Nah, kemudian kami menganalisis dari Pasar Kosambi yang 60% dari lantai 2-nya digunakan saja sudah bisa memblow up di media massa. Dan pendekatan yang digunakan oleh The Hallway ini sangat bagus. Dan kemudian The Hallway ini akan membuka kemungkinan penyediaan tempat sebagai pusat industri ekonomi kreatif di Kota Bandung. Namun, apakah dengan optimalisasi 6 lantai The Hallway itu untuk ekonomi kreatif, tidak akan berpotensi untuk menghilangkan sense of place Pasar Kosambi yang sebagai pasar tradisional yang awalnya. Nah, oke, selanjutnya itu di bagian analisis. Ini ada 3 kelompok besar dari question to trigger. Di antaranya yang pertama itu adalah bagaimana peran pemerintah. Lalu yang kedua itu di bidang kolaborasi dalam ekosistem pasar Kosambi tersebut. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana sistem contactless shopping diterapkan dalam menunjang kegiatan existing di pasar Kosambi ini. Selanjutnya itu adalah
bagian ideas dari analisis yang pertama, itu adalah bagaimana peran pemerintah. Di antaranya ada pertanyaan mengenai bagaimana cara pemerintah ini mengedukasi para anak muda yang akan menjadi calon penggerak ekonomi kreatif ini. Salah satunya adalah pemerintah dapat mengadakan atau bahkan sudah mengadakan penyuluhan yang menghubungkan pelajar dengan pelaku ekonomi kreatif ini melalui program MBKM. Selanjutnya, pemerintah juga dalam melengkapi fasilitas pendukungnya itu membangun gedung kreatif center seperti Pasar Kosambi yang akan kami jelaskan berikutnya, terus membiayai pembangunan infrastrukturnya, terus misalnya mengadakan event-event seperti Connectivity International Conference on Creative Economy, dan yang terakhir untuk meningkatkan si daya saing pelaku ekonomi lamanya di Pasar Kosambi ini, pemerintah dapat mengadakan penyuluhan mengenai digitalisasi, lalu pemerintah ini juga ikut serta dalam melakukan perancangan dan fasilitas bagi pelaku ekonomi lama agar dapat bersaing dengan pelaku ekonomi kreatif. Kemudian analisis yang kedua yaitu bagaimana komunitas berkolaborasi dalam ekosistem Pasar Kosambi. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya itu kan ada dua komunitas utama ya, yaitu pedagang existing dan pelaku ekraf. Nah, supaya pelaku ekonomi lama ini tidak merasa inferior dibandingkan dengan pelaku ekonomi kreatif maupun sebaliknya, dibutuhkan pemikiran bahwa antara pelaku ekraf dan pedagang existing itu merupakan satu komunitas yang diharapkan bisa membentuk sense of community dengan end-to-end ekosistem yang akan kita jelaskan nanti. Oke, selanjutnya itu juga ada pertanyaan bagaimana sistem contactless shopping itu dapat diterapkan untuk menunjang kegiatan existing. Jadi supaya sistem shopping contactless ini dapat membantu perkembangan ekonomi kreatif maupun kegiatan pedagang existing yang sudah berjualan sebelumnya. Jadi nanti ada sistem pick up point, terus bagaimana membuat generasi sebelumnya bisa familiar dengan teknologi, dan juga bagaimana supaya pembeli dari berbagai kalangan bisa adaptasi dengan sistem baru itu. Nah, jadi ini adalah konsep bangunan kita. Jadi kita mau pasar ini menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang utuh. Jadi dia mewadahi pedagang existing, tapi juga mengkombinasikan pekerjaannya dengan pekerja ekonomi kreatif. Jadi misalnya bahan-bahan baku dari barang-barang itu bisa dibeli dari pedagang existing yang udah ada di pasar itu, kemudian dikerjakan diproses barangnya di lantai atasnya, itu lantai kolaborasi, workshop, dan ekonomi kreatif. Nah, kemudian di sini ada interaksi yang kami bayangkan dari end-to-end ekosistem di Pasar Kosambi ini. Misalkan ada yang nanya, ini yang belum di mana, Mas? Oh, di workshop bawah, Pak. Atau misalkan, ini buahnya beli di mana, Bu? Di pasar bawah, Pak. Terus habis itu nanti si penjual yang ekraf itu juga belinya di bawah. Nanti bilang, Bu, ini nanti beli ya biasa buat dagang di atas jam 9 kayak gitu-gitu. Dan dengan adanya ini kan nanti kayak menciptakan ketergantungan di dalamnya gitu kan. Jadi mereka merasa menjadi satu komunitas. Nah, oke, selanjutnya itu ada, tadi kita menyebutkan kalau misalnya ada bagian lantai kolaborasi kan. Nah, lantai kolaborasi ini merupakan lantai di mana pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi existing tuh bisa berbaur dan kayak mereka berkolaborasi bersama di lantai ini gitu. Misalnya yang pertama, di lantai kolaborasi ini kita dapat menemukan si pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi existing ini disandingkan berdekatan agar mereka bisa dapat saling mendukung. Nah, didekatkan ini berdasarkan kategori-kategori yang berdekatan. Misalnya adalah pedagang F&B dengan pedagang sayuran seperti itu. Lalu juga selanjutnya di bagian lantai kolaboratif ini ada amfiteater, di mana amfiteater ini dijadikan ruang komunal bagi kedua pelaku ekonomi tersebut, tapi juga bisa diadakan event, dan misalnya tadi ada sosialisasi digitalisasi kepada pelaku ekonomi kreatif, kepada pelaku ekonomi yang lama, serta misalnya ada rapat pengelolaan pasar. Itu.
Nah, selanjutnya juga untuk memaksimalkan teknologi yang ada, ini diberikan pick up point di gedung pasar tersebut. Jadi pick up point ini adalah tempat untuk mengambil barang, jadi nggak harus ketemuan, tapi diambil lewat locker dan ada jalur khusus supaya tidak menghambat lalu lintas pasar seperti gambar ini. Dan juga lockernya juga dilengkapi kode khusus yang supaya hanya bisa diakses oleh pembelinya. Kemudian ini merupakan interaksi yang dibayangkan dari adanya amfiteater tadi. Misalkan di sini jadi akan diadakan void, jadi kegiatan-kegiatannya itu bisa terlihat dari void-void yang ada gitu kan. Nah di sini misalkan community gathering-nya mereka lagi arisan pasar nih. Nah itu tuh kayak jadi tuh baik yang pelaku aircraft yang merupakan anak-anak muda itu juga ikut rapat pasar, jadi di sana juga bisa kayak terbentuk interaksi gitu sih yang di sini. Nah, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih tim 4 untuk presentasinya. Oke, jadi dengan berakhirnya presentasi dari tim 4, berarti selesai juga seluruh presentasi ya dari seluruh tim Future Design Workshop 2021 kali ini. Oke, timernya baru bunyi. Setelah ini ada komentar mungkin ya dari Bu Tita Larasati dan dari teman-teman Rupdes yang sudah hadir. Di sini kelihatan sudah ada Mbak Audina, kemudian ada Mas Riki juga tadi sempat lihat. Nah, ya mungkin Bu Tita kalau lagi bisa open mic, bisa memberikan komentar gitu ya. Oke. Bisa. Mangga Bu. Pas banget acaranya lagi. Sorry ya, selang-seling. Jadi saya mungkin tadi nggak terlalu konsen untuk melihat semuanya, tapi ada beberapa yang menarik. Bukan beberapa, semuanya menarik banget. Dan sebenarnya sangat relevan. Kalau misalkan kita bilang yang paling ingat tadi saya, karena saya ngikutin yang paling banyak adalah yang urban farming, yang konteksnya ke ketahanan pangan, itu memang penting. Jadi kalau memang nanti dari tim-tim ini bisa membuat rekomendasi yang lebih konkret atau misalkan lebih doable dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan ke depan, itu keren banget. Jadi kita bikin sekali lagi prototyping skala urban, kecil aja dulu, tapi minimal jalan. Seperti misalkan ada RW 06 di Braga. RW 06 tulisannya kalau ditulis kan bacanya rewok ya. Si rewok ini ada ibu-ibu yang memang mereka tuh pengen jual bibit sebenarnya, cuman mereka nggak punya kapasitas mendesain. Mereka tuh nggak bisa kayak bikin kemasannya gimana ya, atau menjualnya gimana, mereka nggak ngerti caranya. Tapi mereka ada di lingkungan Braga dan mereka ingin dibantu. Seperti itulah. Jadi ambil satu masyarakat yang memang sudah siap untuk kerjasama, terus langsung aja dirawat, dikerjain. Terus yang Cigondewa, Sofi juga kayaknya tahu deh. Saya tuh pernah punya program Cigondewa Fashion Village Lab, yang sebenarnya intinya adalah circular economy untuk fashion industry. Jadi kita pengen ngasih contoh gimana caranya ini bisa jalan. Cuman sempat terhenti karena dia itu karena kita COVID juga. Padahal kita sudah sampai tahap akhir, yaitu di mana desainer bisa berperan. Kita sudah sempat bikinin mereka koperasi perempuan dan sebagainya ya. Jadi tinggal diterusin aja. Nah ini nanti integrasinya dan sebagainya saya udah lihat tadi canggih-canggih sih. Cuman ya tadi kalau misalkan kita coba jalanin dulu 1 atau 2, nanti semoga sih hasil dari program ini didokumentasikan dengan rapi dan nanti bisa jadi asupan bagi yang lain. Jadi kita nggak mulai dari nol lagi gitu ya. Lalu kita tadi bicara tentang ruang ketiga, third place ya. Terus yang bisa ada ekstrimnya dan sebagainya. Nah, itu kan tadi disebut juga contoh-contohnya. Kayak hallway space, terus Cihapit, Grammars dan sebagainya, itu juga sebenarnya hasil dari dinamika komunitas yang ada di Bandung. Itu kan sudah ada. Jadi kalau misalkan nanti ada diajukan jenis yang lain atau contoh yang lain, nah itu akan menarik kalau kita bisa lihat di ujung Berung ada nggak, misalkan di pelosok mana ada nggak. Tadi kalau nggak salah ada data peta itu, yang ada peta Bandung, terus ada wilayah yang diwarnain kan, ada fashion. Nah itu sebenarnya kan risetnya Kang Vicky waktu dia di Unpad, RFU namanya, riset fundamental Unpad. Nah itu adalah ketika tahun 2017 itu dilakukan, kita hanya ingin lihat sebenarnya upaya kita, kalau kita bicara soal ekosistem industri kreatif, hulu hilirnya di mana sih di Kota Bandung. Nah itu dari peta yang tadi diangkat itu, dan kita terusin dalam bentuk workshop,
di mana kita menemukan bahwa produksinya di titik A, lalu pasarnya di titiknya kenapa jauh banget, sementara dengan komoditi yang sama di kampung sebelahnya sebenarnya ada. Kenapa dia nggak ke situ? Karena kita nggak punya helikopter view itu. Nah, riset itu sebenarnya berupaya untuk menemukan helikopter view yang bisa mengkoneksikan sumber daya yang berdekatan. Nah, itu nanti kalau kita olah bareng, dan meskipun ini nanti mungkin timeline-nya jadi loose ya, tapi nanti kalau misalkan kita bisa kemas menjadi sebuah proposal yang konkret yang bisa kita ajukan ke Pemda atau ke kampus atau apa, pokoknya bisa dijadiin dan akhirnya bisa memberi bekal ke masyarakatnya itu sendiri. Jadi kalau kita programnya selesai, kitanya udah pergi, orang-orang di situ masih bisa melakukan meneruskannya gitu. Itu sebenarnya sangat baik. Jadi tidak hanya sekedar mungkin exercising atau experimenting, tapi juga sebenarnya implementing dan akhirnya menjadi hal yang konkret. Mungkin itu dulu dari saya ya, Sofi, tapi salut banget ini dalam waktu singkat ketika kita mulai ngobrol sampai sekarang jadinya seperti ini kan lumayan, apalagi dengan segala keterbatasan ini ya, gara-gara masih pandemi. Makasih. Iya Bu, makasih juga. Iya ini beneran cuma 3 hari ya, bahkan 2 harinya itu cuma sekitaran 2 jam gitu. Baru hari ini kita hampir full day ya dari jam 10 tadi, tapi udah bisa menghasilkan konsep sampai segitunya. Salutlah buat semua tim. Makasih buat Bu Tita untuk komentar dan tanggapannya. Oke, di sini ada Mas Riki nih. Gimana Mas Riki? Mungkin mau ngasih apa gitu unek-unek? Jangan senyum-senyum aja Mas. Ditodong ini apa? Thank you banget sih buat teman-teman yang mau berpartisipasi. Ada beberapa juga teman-teman lama saya, muka-muka yang dikenal. Jadi mau join ini aja udah bersyukur gitu. Terus hasilnya juga oke, keren-keren semua. Jadi kalau saya sih setuju sama yang dibilang Bu Tita tadi sih. Ya kalau bisa jangan berhenti di sini. Yuk kita godok ini bareng-bareng lebih konkret lagi. Nanti kalau bisa jadi proposal kita bisa ajukan ke Pemda gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di sini nggak ini selesai terus panggas lah, yuk yang penting beres gitu, nggak. Kita Sofi harus terus tagih nih teman-teman yang di sini nih. Gimana nih masukan dari Bu Tita tadi, gimana nih yang vertical garden gimana nih gitu. Itu kayaknya kita jadi bisa sustain gitu, kita jadi bisa bareng-bareng mewujudkan, nggak cuman konsep gitu ya, tapi udah ke ranah eksekusi. Gitu sih. Terima kasih banyak yang pasti untuk teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman di sekitar kita ya, udah bantuin kita. Thank you. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih kembali untuk teman-teman dari Rubdes juga ya yang sudah memprovide kita dengan data-data yang dibutuhkan selama workshop. Di sini ada Mbak Audina juga ya. Mungkin mau ini Teh Audina, iya. Silahkan. Kalau lagi bisa open mic, open cam. Oh, lagi di jalan tol. Oke, siap-siap. Berarti belum bisa ini dulu ya. Kalau mau nulis-nulis di chat juga boleh banget sih ya. Mbak Audina, Teh Audina. Oke, mungkin segitu dulu ya sesi feedback dari Bu Tita, dan tadi juga ada dari Mas Riki, perwakilan dari Rupa Desain. Kebetulan Kang Farhan dari Cerita Bandung belum bisa hadir sore hari ini karena kebetulan lagi siaran radio gitu. Mungkin setelah ini kita foto bareng dulu kali ya sebelum resmi menutup sesi workshopnya. Aduh sedih, udah mau ditutup. Bisa minta tolong dibantu Mbak Maggie dari Bandung Desain Biennale untuk screenshot nantinya ya. Sof, aku boleh nambahin dikit lagi nggak? Oke Bu, silahkan sambil kita siap-siap open cam kali ya. Ya, makanya. Jadi teman-teman ini kan sayang ya kalau misalkan kita diemin aja sebagai konsep atau dokumentasi. Nah, dalam rangkaian Bandung Desain Biennale ini sebenarnya masih ada satu yang belum kepegang tapi akan terjadi, yaitu Design Action. Mungkin pernah dengar Design Action ya. Dan Design Action tahun ini temanya Audacity, yang adalah
kalau arti negatifnya sih kurang ajar gitu, tapi arti positifnya adalah fearlessness. Jadi sebenarnya tema ini kami angkat karena melihat pasca pandemi ini, sebenarnya kita kan menghadapi masa depannya kan harus rada nekat gitu ya, makanya dibilangnya fearlessness. Nah nanti kalau bersedia teman-teman Rupa Desain dan Cerita Bandung dan lain-lain, dan di sekitar kita, si 5 atau berapa nih Sof, ada 5 kasus ini kita presentasikan di depan Pemkot yang berwenang, jadi mereka bisa mendapatkan masukan, sekaligus di workshopkan kalau misalkan kita mau bikin vertical garden, yuk bikin pilotingnya, bisa di mana. Terus nanti saya undang juga Ibu-Ibu Rewok tadi, ini loh ada sekelompok yang bisa bikin mungkin bantu desain untuk pembibit, jual bibitnya dan seterusnya, kan deket di Braga ya. Jadi mereka juga nanti bisa bergabung dan semoga kondisi aman, kita masih bisa ketemuan tatap muka gitu. Jadi itu nanti sekitar Desember lah kalau kita masih sudah punya tenaga lagi untuk memulai. Gitu Sof paling ya. Ya, bisa jadi kesempatan yang gede ya buat teman-teman di sini untuk merealisasikan spekulatif desainnya. Jadi bukan jadi spekulatif nih, tapi beneran nih desainnya. Kan orang Mas bisa tahu apa yang mungkin dan tidak gitu. Ya. Ya, benar. Dan nih foto nih. Ya, foto yang belum open cam bisa open cam dulu. Di sini ada Mas Ajuy, ada Guntur juga, sama Mbak Menggi BDB. Kalau mau open cam juga boleh banget. Oke, aman ya? Aku aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Udah sekali aja. Namanya juga foto virtual. Oke, setelah ini mungkin ada sedikit kesan-pesan. Mungkin ya pengen dengar dari peserta di sini gimana kesannya selama mengikuti rangkaian workshop ini, atau ada feedback gitu ya untuk kita, baik di sekitar kita maupun dari Rupa Desain juga. Silahkan. Kita boleh pamit dulu ya. Terima kasih. Ini sudah. Oke, terima kasih juga Bu. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu Tita. Mas Ajuy mungkin ya. Bisa ya, ngasih kesan-kesan gitu. Kesan-kesan. Oh, iya, kabarnya udah pengalaman ini nih untuk mengikuti workshop spekulatif desain di tempat lain. Oh, kalau enggak sih, kalau misalnya workshopnya ya, cuma mempraktikkan aja dengan asumsi dari literatur aja, jadi nggak sampai workshop. Jadi saya bersyukur banget bisa ikutan acara ini, meskipun saya baru tahu agak dadakan, daftar. Emang ekspektasinya adalah dapat hal yang baru dan berbeda gitu, dan dia dibimbing oleh Fauzur juga dengan sabar dan juga dengan teliti gitu. Jadi kami terus sama fasilitator lain juga. Jadi dari sini sih dapat bekal cukup banyak sih. Dari yang saya tahunya spekulatif desain cuma segini, ternyata ada metode hybridnya gitu, yang lebih ke arah servisnya. Menurut saya sih ini bekal yang bagus untuk generate project-project di luar spekulatif desain ya, seperti itu. Ya, ini sangat bermanfaat, dan ya program kalian sudah saya jual pada teman saya. Jadi ya agak nyari, terus saya tahu prakteknya gimana, ya gitu. Oke, terima kasih. Mau nanya dong ke Mas Ajuy dong. Mau nanya nih, kalau di dunia advertising ada ini nggak, ada metode-metode lain nggak yang mirip-mirip kayak gini, atau yang sekiranya juga bisalah kita coba angkat gitu. Waduh, kalau misalnya advertising, praktek realnya kayaknya cukup pragmatis sih. Tapi gimana ya? Saya sendiri sebenarnya nggak terlalu, tidak bekerja di ranah advertising full ya. Lebih ke grafik butik atau mix match studio sih, ada animasi, ada desain, ada agensinya. Jadi kayaknya untuk jawaban realnya kurang bisa ngasih lengkap sih, Pak Rama. Berarti orang yang salah. Orang kira di advertising. Enggak, gitu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Ajuy, Mas Riki. Oke, yang lain ada yang mau ngasih pesan-kesan? Aku tembak orang lagi aja kali ya.
yang lagi muncul di screen nih. Ada Rambe nih, Rambe. Gimana Rambe? Sofi, bisa-bisa aja nih. Halo, iya. Sedikit kesan-pesan aja sih, karena kebetulan banget aku daftarnya cukup telat ya sebenarnya. Daftar bahkan setelah melewati jadwal pendaftarannya dibuka sebenarnya. Terus emang ekspektasinya udah dari awal pengen daftar karena emang ada project yang lagi pengen dijalanin dengan frameworknya sama ya, spekulatif desain juga buat project adalah bisnis. Terus pas banget di sekitar kita ngeluarin juga, dan sempat nanya-nanya juga sebenarnya kira-kira framework yang dipakai sama metodenya kayak apa sih ke peserta sebelumnya kan, ke ZAP. Dan apa ya, masih ada beberapa questions yang pengen ditanyain ke Zap, karena memang waktu itu ngobrol sama Zap singkat, dan hari ini dan kebetulan workshop ini akhirnya cukup lebih diperjelas lagi sih sebenarnya sih prosesnya seperti apa, dan cukup membantu sih, karena terlebih juga sekelompok sama kedua orang yang sama orang-orang yang udah terjun cukup lama juga ya di dunia desain dan riset, kayak Kang Adi juga gitu. Jadi kita dapat banyak perspektif baru juga dari gimana cara kira-kira harus membuat sebuah spekulasi, gimana kira-kira harus menentukan sebuah menentukan sebuah milestone dan segala macamnya sih. Jadi ya sih, termasuk salah satu event yang menarik dan banyak yang mau dapetin juga. Gitu aja sih. Thank you. Thank you Rambe buat pesan-pesannya. Yang lain kalau ada yang mau ngasih lagi silahkan ya sebelum benar-benar aku tutup. Di board Miro yang kita gunakan selama ini itu di bagian bawahnya, kalau kalian masih bisa buka lagi, ada box untuk bisa nulisin feedback. Jadi silahkan ditulisin di situ. Jadi mumpung masih ada hawa-hawa workshopnya gitu ya, belum pada lupa, ditulisin aja kira-kira apa sih yang works well selama workshop ini, dan apa yang doesn't really works well gitu ya, apa yang nggak terlalu bekerja dengan baik, atau apa yang masih butuh diimprove lagi ke depannya. Terus kira-kira hal apa yang inspiring banget gitu untuk kalian selama workshop ini berlangsung. Jadi boleh dituliskan di frame tersebut. Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau memberikan pesan dan pesan, aku akan tutup Future Design Workshop Speculating the Future of Bandung kali ini. Sekali lagi terima kasih dari aku, Sofia, dari Distar kita, dan teman-teman aku di sini juga ada Hani Fauzi, ada Fauzur Rahman, dan ada Citra Sari. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan sampai jumpa di kesempatan lain, di workshop berikutnya ataupun di acara lainnya dari Distar kita. Dadah semuanya. Terima kasih. Iya. Terima kasih banget.